Jen. Halo teman-teman, selamat datang di Hope Himaksi on Podcast. Perkenalkan, saya Siti Fatima sebagai host pada podcast kali ini dengan tema apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa baru masuk ke dalam dunia perkuliahan. Untuk narasumbernya pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama itu Ketua Umum Himaksi periode 2024 yaitu Kanda Iwan, dan juga Ketua Panitia PAB Himaksi 2024 Kanda Dion. Nah, sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini mengenai apa saja sih yang harus dipersiapkan mahasiswa baru untuk masuk ke dunia perkuliahan. Pasti untuk mahasiswa baru pasti banyak yang mau dipersiapkan, mulai dari persiapan mental, terus emosionalnya, terus akademisnya. Bagaimana sih tentang bagaimana sih itu di dunia perkuliahan? Apakah beda dengan di dunia waktu kita masih SMP, SMA? Itu pasti berbeda. Nah, sebelum masuk ke dunia perkuliahan, kita harus mempersiapkan pastinya beberapa hal untuk terjun ke dunia perkuliahan. Nah, saya akan bertanya mengenai tips dan saran dari Ketua Umum. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ya, berbicara tentang mahasiswa baru itu kan seringkali satu kultur shock di Indonesia. Kan masih disuruh-suruh, dikawal oleh guru, kalau tidak ada tugasnya dihukum, kalau harus dihukum. Itu dunia perkuliahan nanti teman-teman kita akan seperti itu lagi. Nah, bukan bahasanya juga dikatakan dunia perkuliahan, tapi dunia perkuliahan itulah tempat implementasi agar diri sendiri itu maju dengan komando hukuman untuk memicu kebiasaan. Tentunya dalam, kalau saya menurut saya sendiri sebagai ketua umum, persiapan yang harus dilakukan tentu pertama cari informasi terlebih dahulu. Sebab informasi itu sangatlah penting, sangat mahal. Tanpa adanya informasi, teman-teman akan juga dan akan sangat-sangat kesusahan. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan itu psikolog. Begitu benar. Kenapa? Karena pola-pola yang terbangun nanti itu akan 180 derajat berbeda kehidupan teman-teman waktu SMA maupun SMK. Kemudian satu lagi yang saya rasa penting untuk teman-teman persiapkan itu adalah soft skill-nya teman-teman ini, bukan hard skill yang berfokus pada rumah, namun soft skill yang saya maksud lebih tepatnya ilmu untuk beradaptasi. Nah, tanpa teman-teman mengimplementasikan ilmu untuk beradaptasi, teman-teman akan hilang dari peradaban, istilahnya. Kurang lebih begitu sih. Tips dan saran dari Ketua Umum kita. Terus selanjutnya kita minta tips dan saran dari Kanda Dion. Bagaimana menurut Kanda Dion tentang persiapan yang harus tentang persiapan yang harus disiapkan untuk mahasiswa baru ke dunia perkuliahan? Oke, baik. Tentunya tidak jauh dari kata Ketua sudah dan tadi itu tentang bagaimana perubahan lingkungan tentunya terjadi dari siswa ke mahasiswa, dari SD, SMP, SMA. Ini akan berbeda pada saat perkuliahan. Tentunya
dan lebih dari banyak hal itu pasti akan sangat menjadi suatu perbedaan bagi mahasiswa dan bagi siswa yang akan masuk di perkuliahan ini. Seperti mungkin untuk sesuatu yang tadi seperti dia bilang, di mana siswa itu lebih diarahkan untuk lebih mandiri, dia menghadapi tugas dan lain-lain. Kalau untuk tips dan trik sendiri, mungkin kalau dari saya itu sifat-sifat yang mungkin akan menghambat nantinya yang sudah ada dalam diri teman-teman mungkin dari siswa SMA seperti malas dan juga ya kebanyakan sih malas di perkuliahan ini ubah karena malas itu pasti akan sesuatu yang paling menghambat dalam dunia perkuliahan yang akan masuk itu saja sih. Itu sedikit tips dan saran dari Ketua Panitia PAB Inflasi 2024. Terus selain itu saya mau tanya nih, bagaimana apakah di dunia perkuliahan itu cara belajarnya berbeda dengan yang pada saat kita SMA dari segi akademis, apa yang berbeda dari materinya kah atau kurikulumnya berbeda, bagaimana itu? Saya mungkin dulu ya. Sebelum masuk ke situ, teman-teman pasti menganggap dunia perkuliahan itu bebas. Lihat bagaimana kita seperti masuk kampus itu kayak dulu itu sore siang, jelaskan jalannya harus selalu pagi, dan juga lagi jam 10 itu harus tidur biar bisa bangun pagi. Nah, kalau kegiatan biar bebas pakaian pun seformal seaninya kita kan seseleranya kita masing-masing pakai kemeja kan atau pakai pun yang bergerak ataupun kaos yang bergerak pun pas teman-teman berpikirnya seperti itu. Pada yang kita alami perkuliahan itu kan ya sesuai selera betul juga, tapi ya ada pembatasan, tetap ada batasannya. Dan tadi kayak sempat yang disindir itu kan bagaimana kurikulum emangnya SD, SMP, SMA kurikulumnya mengikuti pusat. Kalau perguruan ini atau perkuliahan itu kembali ke universitas, kembali kepada bisa dikatakan top manager atau mid manager. Kenapa bisa dibilang kembali kepada? Karena open itu masih disesuaikan dengan ketentuan yang ada dan disesuaikan juga dengan sesuai dengan observasi prodi untuk melihat catatan prodi itu kepala prodi dan suasananya sendiri. Mungkin kalau teman-teman di SMA kan SD, SMP kan satu kelas kan tetap temannya itu saja. Satu kelas di SD ya 6 tahun ya kelas A terus sampai akhir. SMP 3 tahun B terus sampai akhir. SMK mungkin khususnya SMA pun sama kayak SMP. SMK itu sama, kali jurusannya sama, perkuliahan tuh tidak menentu. Kembali kebijakannya pun bisa diubah. Contoh kecil di perkuliahan itu, saya mengambil mata kuliah dalam 1/8. Mungkin saya ketemu Pak Ketua PAB di kelas A, namun di mata kuliah lain saya tidak ketemu Pak Ketua PAB, tapi sama Ketua Ibu Hos.
Itu satu kultur, satu kultur yang sangat berbeda di antara tingkat SD, SMP, SMA dengan perguruan tinggi. Kurang lebih pandangannya seperti itu. Baik, itu ya perlu diingat teman-teman. Jadi dunia perkuliahan dengan waktu kita SMP, SMA itu sangat berbeda jauh pokoknya. Itu apa? Jadi kita harus yang seperti bilang Kak tadi, kita harus merubah sikap malasnya kita. Karena itu berbeda sekali kehidupan di kampus dengan kehidupan waktu kita kayak SMA yang sudah santai, ya sudah nanti saja kerja tugasnya. Tapi kalau di kampus itu tuh sudah tidak ada waktu lagi begitu. Dan jadi kalau sudah memang nilainya kita itu sudah itu kamu harus menolak. Terus Sometimes juga ya, itu bukan hanya mah ego pun itu harus diubah juga. Kalau yang egonya tinggi, mungkin SD, SMP, SMA egonya sampai dia sentral diam dan sebagainya. Masuk perkuliahan Anda tetap seperti itu, ya, mohon maaf, masih Anda akan tertinggal. karena kalau di dunia pekerjaan pasti kita butuh juga yang namanya relasi. Itu sangat penting. Karena itu juga pengaruh ya kalau misalnya kita di dunia pekerjaan itu relasi itu berpengaruh sekali untuk kita. Selanjutnya itu mengenai himpunan. Himpunan ini itu pasti ada di setiap fakultas. Prodi. Setiap prodi pasti ada yang namanya himpunan. Salah satunya saya kasih contoh Himaksi. Itu himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, di Himaksi sendiri ada beberapa program kerja. Salah satunya itu penerimaan anggota baru atau PAB. Itu diadakan setiap tahun. Setiap adanya penerimaan mahasiswa baru di kampus itu pasti ada yang namanya penerimaan mahasiswa baru untuk himpunan. Nah, karena ini waktunya penerimaan mahasiswa, jadi kita sudah dari Himaksi sudah mempersiapkan tentang penerimaan anggota baru khususnya di Himaksi. Saya mau tanya dulu kepada ketua panitianya sendiri, itu sudah sejauh mana sih persiapannya tentang penerimaan anggota baru ini? Sekarang kan programnya dari memang kan itu dia dilakukannya setiap setiap adanya mahasiswa baru, kita selalu membuka pendaftaran untuk regenerasi lah untuk anggota-anggota yang baru masuk di kuliahan. Untuk persiapannya sendiri sejauh ini sudah dibuat suatu kepanitiaan. Kepanitiaan ini adalah orang yang menjalankan progres dari pengurus dasar di universitas itu sendiri, karena itu akan menjadi pelaksanaan teknisnya adalah program untuk penerimaan. Nah, untuk sejauh ini persiapannya sudah hampir kurang mendekati 50%, karena sudah mengingat waktu juga untuk mandiri mungkin sudah akan dibuka, jadi sudah ada lama lagi lah untuk persiapannya. Nah, untuk kegiatan penerimaan anggota baru ini itu apakah sifatnya wajib atau tidak bagi bagi mahasiswa baru yang baru masuk ke dunia perkuliahan, dan juga apa saja feedback yang kita dapatkan ketika kita masuk ke himpunan baru ini. Nah, wajib atau tidaknya itu jadi pilihan bagi teman-teman mahasiswa baru. Pertama itu memang di kuliah itu sendiri menawarkan banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan, apalagi itu mahasiswa baru seperti manfaatnya seperti relasi, memperbanyak relasi, ya, juga menjadi tempat atau wadah di mana teman-teman itu bisa mengembangkan keilmuan dari
ilmu atau pengetahuan mengenai jurusan yang kalian masuki, dan juga dari tempat mengembangkan bakat dan juga minat. Kalau sebaliknya, jadi ilmu itu bersyarat bukan wajib tapi tidak, tapi menjadi pilihan bagi teman-teman. Nah, itu menawarkan banyak manfaat. Jadi apa salahnya kalau misalnya teman-teman memilih untuk masuk di dalam kegiatan tersebut? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan tanyakan kepada Ketua Umum periode 2024 itu kalau misalnya mahasiswa baru ini sudah fix menjadi anggota dari himpunan mahasiswa akuntansi, apakah ada kegiatan atau wadah yang bisa supaya mahasiswa baru ini dia bisa mengembangkan soft skill-nya yang dia punya? Bicara tentang wadah pasti banyak, tapi sebelum jauh ke sana saya mau spill setidaknya kalau kalian yang bergabung dengan kami nanti yang akan terjamin itu kemana. Kadang dengan seringkali itu nampak maba ini kita kayak hidup sendiri-sendiri, dan karena namanya sendiri himpunan mahasiswa akuntansi, Anda akan terhimpun di dunia sendiri dari teman-temannya Anda nantinya yang beda kota, pulau malah ya, itu bakal satu nantinya di situ, tetap bakal kerjasama, bakal berproses. Dan untuk di periode 2024 ini benefit yang kami sudah persiapkan untuk teman-teman sendiri, ini akan ada study club. Yang study clubnya apa? Adalah kelompok belajar. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu minder juga. Dari IPA dan mesin dan sebagainya, masuk akuntansi tidak tahu apa-apa, bukan ada ekonomi, tidak perlu minder, kita sudah siap. Ada sedangkan tadi banyak. Kemudian ada pun beberapa kelas alternatif, seperti ada singkatannya yang biasanya kami singkat cluster, Microsoft, cluster keuangan, perpajakan, editing, dan juga komputer akuntansi. Sangat banyak. Kita sudah persiapkan untuk Anda semua. Jadi yang nggak masuk mesti ya salah. Nah, banyak yang disediakan oleh pengurusnya. Ya, selain itu, selain tadi bersifatnya akademik, kita juga punya beberapa kegiatan yang kami siapkan untuk Anda semua nantinya. Itu beberapa kayak camp, fun camp, kita sudah siapkan juga nantinya kegiatan menikmati sore bersama nantinya, dan banyak lagi yang bersifat Untuk teman-teman juga yang punya hobi di futsal atau badminton, nah itu kita juga siapkan untuk teman-teman sekalian. Jadi nanti setiap minggunya kita adakan untuk teman-teman bisa bermain futsal di semua elemen masjid. Jadi kita main sama-sama, sama senior, sama junior, kita main semuanya di futsal, di badminton, jadi pasti akan asik. Jadi mari kita gabung ke himpunan mahasiswa akuntansi. Nggak ada pengetahuan dapat, maka dan pengetahuan dikembangkan. Betul. Tapi nggak ada yang tidak diantisipasi di himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, terus kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari masing-masing kata-kata di depan ini, saya mau tanya sih, apa harapan yang diharapkan dari ketua umum dan juga ketua panitia mengenai keadaan Himaksi di tahun 2024? Untuk harapan dari saya sendiri, tentunya bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin masuk di dunia perkuliahan ini, persiapkanlah diri kalian masing-masing, karena dunia perkuliahan itu sangat berbeda, dan juga tentunya jika kalian tidak serius hanya bermain-main, hanya main-main, ya kalian pasti rasakan sendirilah pencerahan. Terus harapan saya kepada teman-teman di dunia perkuliahan ini, tentunya jangan
merasa sendiri terus, maksudnya hanya mau mementingkan diri sendiri dan juga tidak update tentang informasi-informasi yang ada di sekitarnya teman-teman. Karena informasi-informasi yang setelah perkuliahan itu semuanya bersifat penting. Itu baik bagi pengembangan dari diri teman-teman ataupun masalah yang dialami dari teman-teman. Itu informasinya sangat penting bagi teman-teman dalam perkuliahan. Kemudian ya untuk masuk dalam perkuliahan ini, teman-teman seharusnya masuklah di himpunan, karena di himpunan itu banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Mana teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman untuk dapat berwawasan luas, kemudian menjadi pribadi yang berintegritas, saya bisa membawa diri teman-teman itu memancarkan kewibawaan untuk sehingga tidak dipandang remeh oleh orang lain. Kalau dari Ketua Umum sendiri itu, bagaimana harapannya mengenai kaderisasi di tahun 2020? Harapan saya sendiri, yang saya paling harapkan itu jangan gengsi, dan juga jangan tidak berkomitmen, atau bahasa Bugis kan biasanya bisa tergaul kan, konsisten ya, konsisten. Mantapkan hatinya teman-teman, mantapkan pilihannya teman-teman, jalani proses. Ya teman-teman, itulah beberapa tips dan saran dari Ketua Umum dan juga Ketua Panitia PLB 2024 mengenai tips dan sarannya ya sudah dijelaskan dan juga sudah diberitahu apa saja sih manfaat-manfaat kalau kita masuk ke himpunan. Oke teman-teman, itulah beberapa tips dan saran dari Ketua Umum Himasi periode 2024 dan juga Ketua Panitia PAB 2024. Sudah dijelaskan tentang apa saja yang harus dipersiapkan mengenai persiapan mental, terus akademis, terus tentang pengenalan lingkungan, terus juga manfaat kalau kita masuk ke lingkungan, dan juga sudah dijelaskan tadi beberapa wadah yang disediakan untuk teman-teman sekalian kalau misalnya sudah fix menjadi anggota himpunan mahasiswa akuntansi. Oke baik, sudah selesai podcast kita pada malam hari ini tentang apa saja yang harus dipersiapkan bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia perkuliahan. Baik, mungkin saya mau sedikit mau sedikit berikan kata-kata penutup dari Ketua Umum dan juga Ketua Panitia PAB. Mungkin ada sedikit kata-katanya bagi Cara penutup ini satu hal yang kita sampaikan teman-teman, jangan terpengaruh dengan yang biasa muncul di baik teman-teman dan organisasi, lembaga dan sebagainya yang Anda diberikan doktrin terlebih dahulu untuk memandang bahwa organisasi berkompetisi jelek dan sebagainya, itu salah. Saya pastikan untuk di himpunan mahasiswa akuntansi kita berlandasan profesional, tidak akan ada perpocoran dan sebagainya, dan ya silahkan nantinya menikmati. untuk Ketua Panitia, apakah ada kata penutupnya untuk mahasiswa baru atau mahasiswa ini ya, saya semangat
untuk masuk dunia perkuliahan ini berarti kalian sudah beralih jenjang dari siswa menjadi mahasiswa. Jadi tentunya teman-teman itu harus lebih memperhatikan kompetensi dari diri teman-teman. Karena untuk masuk ke dunia kerja tentunya soft skill yang diperlukan untuk masuk ke dunia kerja itu kalian akan dapatkan di perkuliahan ini. Dan seperti yang kalian bilang, mengenai stigma tentang organisasi yang dengan berdoa kemudian ataupun hal-hal yang negatif yang tidak mengembangkan kompetensi teman-teman itu merasa salah ya. Dibenarkan stigma tersebut karena ini bulan ini sendiri dari yang saya rasakan itu saya lebih banyak bisa mengembangkan diri saya dari segi manfaat dan lain-lain, dari segi pengetahuan dan juga minat dan bakat. Saya rasakan sendiri saya lebih dapat meningkatkannya di organisasi himpunan. Itu saja. Nah, oke teman-teman, mengenai surga, mengenai pembahasan kita pada malam hari ini, untuk teman-teman sekalian semangat dan juga terima kasih sudah menonton podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih, bye-bye.